Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Lisa Pare, nomor induk mahasiswa 20044111038, kelas 1A, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS yang diberikan oleh dosen mata kuliah algoritma terstruktur. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, algoritma melakukan panggilan dengan Google Meet. Nomor 1, buka aplikasi Google Meet. Yang kedua, ketuk tombol meeting kode atau kode pertemuan di bawah tombol new meeting. Yang ketiga, salin kode atau contoh pertemuan di bawah kolom yang tersedia setelah mendapatkannya dari undangan pertemuan. Yang keempat, ketuk join meeting untuk diarahkan ke ruang pertemuan berdasarkan kode tersebut. Dan yang kelima, Anda telah join atau telah bergabung. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari algoritma melakukan panggilan dengan Google Meet. Yang pertama, mulai, di mana mulai di sini menggunakan bentuk terminator atau bentuk oval, di mana berfungsi sebagai start pada flowchart. Yang kedua, buka aplikasi Meet, di mana di sini menggunakan persegi panjang atau proses, di mana berfungsi untuk menuliskan proses yang diperlukan, misalnya menulis operasi aritmatika. Yang selanjutnya, ketuk tombol meeting kode atau kode pertemuan di bawah tombol new meeting. Di sini menggunakan bentuk jajar genjang yang biasa disebut input, karena berfungsi untuk menuliskan proses menerima data atau mengeluarkan data. Selanjutnya, salin kode di kolom yang tersedia setelah mendapatkannya dari undangan pertemuan. Di sini masih menggunakan bentuk jajar genjang, yaitu input, karena masih sama, yaitu menuliskan proses menerima data dari flowchart tersebut. Selanjutnya, ketuk join meeting untuk diarahkan ke ruang pertemuan berdasarkan kode tersebut. Di sini juga masih menggunakan bentuk jajar genjang atau input, karena masih menuliskan proses menerima data. Selanjutnya di sini yaitu Anda telah join atau telah bergabung, di mana pada poin ini menggunakan jajar genjang atau proses, karena menuliskan proses yang perlu. Dan yang terakhir yaitu selesai, di mana menggunakan terminator atau oval, karena terminator berfungsi juga untuk mengakhiri flowchart. Selanjutnya, yang kedua, algoritma membuat mie titi. Nomor 1, siapkan mie kuning basah atau kering, dada ayam, sosis, bakso sapi, telur, sawi hijau, bawang putih, tepung maizena, garam, gula pasir, merica bubuk, dan minyak goreng. Yang kedua, rendam mie dengan air panas selama 3 menit. Tiriskan dan goreng sehingga kering, lalu sisihkan. Yang ketiga, rebus dada ayam. Angkat dada ayam dan gunakan kaldunya untuk kuah. Yang keempat, tumis bawang putih hingga harum. Tuang air kaldu, masak hingga mendidih. Masukkan sosis, bakso, dan sawi. Masak hingga sawi layu. Selanjutnya, masukkan bumbu, garam, kuah, dan merica secukupnya. Aduk rata, kocok telur dan tuang ke dalam kuah, kemudian aduk rata. Masukkan juga dada ayam, masak hingga mendidih.
Keenam, tes rasa. Jika sudah pas, tuang larutan maizena. Aduk rata hingga kuah mengental, kemudian angkat. Selanjutnya, tata mie kering di piring, kemudian tuang mie di atas mie. Kemudian sajikan mie. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart membuat mie titi. Yang pertama, mulai. Dimana mulai di sini menggunakan terminator atau bentuk oval, dimana fungsinya untuk memulai atau mengakhiri flowchart. Yang kedua, proses yang kedua di sini menggunakan persegi panjang atau proses, karena berfungsi untuk menuliskan proses yang diperlukan. Yang ketiga, menggunakan jajar genjang atau input, di mana input berfungsi untuk menuliskan proses menerima data. Selanjutnya, masih juga menggunakan bentuk persegi atau proses, karena masih menuliskan proses yang diperlukan. Kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya menggunakan bentuk jajar genjang atau input, karena pada poin ini digunakan untuk menuliskan proses. Selanjutnya juga masih menggunakan proses, karena masih menuliskan proses dari memasak mie titi. Selanjutnya juga masih menggunakan bentuk yang sama, yaitu proses. Pada kolom yang selanjutnya menggunakan bentuk persegi panjang atau proses, karena digunakan untuk menulis proses yang diperlukan. Dan yang paling terakhir yaitu selesai, yang menggunakan terminator yang berfungsi untuk mengakhiri atau memulai flowchart. Sekian penjelasan materi UTS yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.